Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan terus menjaga kesehatan ya. Meskipun kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi hal ini tidak boleh melunturkan semangat kita untuk terus belajar. Gitu ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Nah, di sini di materi ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Ada yang masih ingat gak materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Yuk sambil dilihat buku catatannya, kita mempelajari materi apa sih sebelumnya? Ya, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, ada apa aja. Terus kita membahas mengenai kewenangan presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Berikutnya juga kita membahas mengenai klasifikasi juga kedudukan kementerian di Indonesia, terus juga lembaga pemerintah non-kementerian. Hari ini kita membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi yang akan kita bahas ini adalah nilai-nilai Pancasilanya. Gitu ya. Kalau kalian perlu untuk mencatat, silahkan kalian catat di buku catatan. Jika ada pertanyaan boleh kalian catat dulu ya agar tidak lupa. Nanti bisa kalian tanyakan pada fitur pesan yang ada di e-learning atau di kolom komentar. Nah, berkaitan dengan Pancasila, yang mau Ibu sampaikan adalah Pancasila itu merupakan suatu sistem. Berarti kalau Pancasila suatu sistem, nah Pancasila ini harus satu kesatuan dari bagian-bagiannya yang lain. Harus saling berhubungan dan juga harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi sila-sila dalam Pancasila ini merupakan satu kesatuan. Jadi antara sila 1 dengan sila 2, 3, 4, dan 5 ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena saling berhubungan dan haruslah bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersamanya itu apa? Yaitu mencapai suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah, nilai-nilai Pancasila ini mengandung 2 nilai, yaitu nilai subjektif yang berarti nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran dari bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Dan yang kedua adalah nilai objektif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diakui kebenaran dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, sekarang kita lihat penjabarannya satu persatu. Yang pertama adalah nilai subjektif. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Siapa yang waktu SMP atau mungkin dari SD belajar mengenai dasar negara, terus membahas mengenai sidang BPUPKI. Jadi di sidang BPUPKI ini kan ada 3 tokoh ya yang menyampaikan gagasannya atau idenya mengenai dasar negara. Nah, kalau Pancasila sendiri disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Waktu itu Insinyur Soekarno berpendapat bahwa nilai-nilai dalam Pancasila ini, sila-sila dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang diambil dari kepribadian masyarakat Indonesia, begitu ya. Jadi nilai subjektif yang pertama ini sudah terpenuhi. Terus yang kedua, nilai-nilai Pancasila ini merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, berarti Pancasila itu merupakan landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik itu bersikap, bertingkah laku, begitu ya. Dan yang ketiga, nilai subjektif adalah nilai-nilai Pancasila ini mengandung 7 nilai kerohanian yang perwujudannya sesuai tadi dengan kepribadian bangsa Indonesia.
yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, berikutnya kebijaksanaan, etis dan estetis, dan juga nilai religius. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai subjektif dalam nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yaitu nilai objektif. Ada apa saja? Yang pertama, rumusan nilai-nilai Pancasila ini menunjukkan adanya sifat universal. Berarti sifat yang menyeluruh. Tidak boleh ada perbedaan. Begitu ya. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak. Nah, kehidupan kemanusiaan ini ada antara manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, juga manusia dengan lingkungannya. Seperti itu. Berikutnya, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental. Nah, berarti tidak boleh ada orang ataupun badan atau organisasi yang bisa dia yang tidak bisa mengabaikan Pancasila. Ya, jadi harus menjunjung nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila akan tetap ada. Nah, berikutnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara hukum tidak dapat diubah. Nah, Pancasila sendiri disebutkan ya di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berarti membubarkan negara Indonesia. Jadi Pancasila akan tetap ada karena keberadaannya disebutkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar tadi tidak dapat dirubah. Begitu ya. Ini adalah nilai objektif dalam nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih penerapan ataupun aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini ada 5 sila. Ada yang lupa, ada yang gak inget sama nilai-nilai Pancasila, sila-sila yang ada dalam Pancasila. Wah, kalian harus turun lagi nih ke SD ya, kalau kalian lupa dengan sila-sila dalam Pancasila. Ada 5 sila ya: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat satu persatu penjabarannya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini lambangnya yaitu bintang. Jadi, di sini itu menjelaskan bahwa negara Indonesia ini bukan negara yang sekuler, juga bukan juga negara yang menganut agama tertentu. Seperti itu. Nah, bangsa Indonesia ini harus mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Ya, pengakuan adanya kausa prima atau sebab yang pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Seperti itu. Berarti harus menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan juga tentunya beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang ketiga adalah tidak memaksakan warga negara untuk beragama tertentu, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh memaksakan kehendaknya. Misalnya warga negara Indonesia ini harus beragama X misalnya. Itu tidak boleh ya. Karena memeluk agama itu merupakan salah satu hak paling dasar yang dimiliki oleh manusia.
ya, bersumber pada martabat manusia sebagai pribadi dan juga makhluk Tuhan. Jadi tidak boleh dipaksakan. Berikutnya, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat beragama. Jadi kita, misalnya pemerintah membeda-bedakan agama satu dengan yang lain, itu tidak boleh. Dan kita pun sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh membeda-bedakan antar umat beragama, tidak boleh mengejek, menghina agama lain. Harus saling menghormati ketika ada orang lain yang beribadah, merayakan hari besar agamanya, ya. Nah, berikutnya adalah negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama. Jadi misalnya antara agama X dan agama Y sedang berkonflik. Nah, negara ini hadir sebagai mediator atau sebagai penengah antara umat agama X dan agama Y agar bisa berdamai, agar bisa bersatu karena kita ini satu Indonesia. Begitu ya. Oke, berlanjut kepada sila yang berikutnya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya ini adalah rantai. Yang pertama adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Ya, berarti menyeluruh, tidak boleh dibedakan. Baik itu suku, agama, ras, golongan, warna kulit, jenis kelamin, tidak boleh. Karena kita ini sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat. Seperti itu ya. Terus yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Terus berikutnya yang ketiga adalah mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Nah, adil di sini adalah adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama, terus juga terhadap Tuhannya. Terus yang kedua adalah tadi berikutnya beradab. Ya, beradab itu berarti terlaksananya semua unsur hakikat manusia. Ya, di sini terwujud dalam bentuk pelaksanaan hidup. Nah, berlanjut ke sila yang berikutnya yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Yang pertama tentunya memiliki rasa nasionalisme, juga sebenarnya adalah patriotisme. Kita, bangsa Indonesia, harus punya semangat yang sama, yaitu tercapainya Indonesia yang merdeka. Ya, demi tercapainya tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya adalah cinta bangsa dan tanah air tentunya. Ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Jadi, yang harus kita dahulukan ini adalah kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Seperti itu ya. Kita ini sama satu Indonesia. Jadi yang harus didahulukan adalah kepentingan bangsa Indonesia. Yang kelima adalah menumbuhkan rasa senasib dan juga sepenanggungan. Kalau dulu kita rasa senasib sepenanggungannya ini adalah misalnya sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Hal tersebut menimbulkan rasa senasib dan juga cita-cita yang sama antara masyarakat di Indonesia, yaitu untuk merdeka. Kalau sekarang tadi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Gitu. Berlanjut pada sila yang berikutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
rakyat. Jadi, kepentingan rakyat yang harus didahulukan. Begitu ya. Yang kedua adalah permusyawaratan. Jadi untuk mengambil keputusan harus diusahakan kita musyawarah dulu ya untuk mencapai mufakat atau keputusan yang sama. Kalau misalnya dari musyawarah itu tidak menghasilkan suatu keputusan, baru bisa menggunakan cara yang lain, misalnya voting seperti itu. Dan yang ketiga adalah dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Berarti ini kaitannya juga dengan kepentingan negara ya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi atau tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang dapat merugikan negara. Nah, yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Yang pertama adalah mengandung nilai-nilai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Ya. Nah, kemakmuran yang merata ini dalam arti dinamis. Dinamis itu berarti sesuai dengan kebutuhan, misalnya disesuaikan ya, dan juga tentunya kemakmuran yang berkelanjutan. Yang kedua adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi kekayaan alam yang terkandung di Indonesia ini, di wilayah Indonesia, harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan aturan. Jadi seperti itulah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Jika ada pertanyaan tadi ya, silakan ditanyakan di kolom komentar atau melalui fitur pesan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.